Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hugo. Saya Fazri Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul krisis air bersih di Gunung Kidul. Nah, jadi krisis air bersih di Gunung Kidul itu adalah sebuah fenomena kekeringan tahunan yang terjadi pada setiap musim kemarau di wilayah Gunung Kidul. Fenomena ini tuh akhirnya menyebabkan para warga di sana itu mengalami krisis air bersih yang akhirnya menyebabkan mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan domestik sehari-harinya. Untuk penyebab yang pertama yaitu karena geologi karsnya. Jadi kan sebagian besar Gunung Kidul itu adalah kars atau perbukitan kapur yang nggak bisa menahan air. Jadinya air hujan tuh langsung meresap masuk ke dalam tanah, terus mengalir melalui sungai bawah tanah, sehingga menyulitkan akses air ke permukaan. Lalu yang kedua karena curah hujan yang rendah. Jadi sumur dan telaga para warga itu mengalami kekeringan selama berbulan-bulan. Lalu yang ketiga, berkurangnya vegetasi di hulu ini tuh menyebabkan tanah ini mengalami pengurangan kemampuan dalam menyimpan air. Dan penyebab yang terakhir yaitu karena keterbatasan infrastruktur PDAM, yaitu jaringan pipa PDAM ini belum merata atau belum menjangkau ke seluruh permukiman wilayah Gunung Kidul, terutama di perbukitan selatan. Nah, next ada dampaknya. Nah, untuk dampaknya itu diambil dari data dari 2024 sampai 2025. Nah, jadi itu untuk dampak yang pertama, yaitu ada sekitar 24.100 warga yang terancam krisis air bersih. Dan pada puncak kemaraunya itu pada tahun 2024 itu ada sekitar 53.000 warga yang terdampak kekeringan. Lalu untuk dampak yang kedua, ada sebanyak 334 hektar lahan pertanian yang mengalami gagal panen, sehingga para petani itu mengalami kerugian hingga 1,6 miliar. Lalu untuk dampak yang ketiga, para warga ini harus membeli air tangki swasta di wilayah yang sulit dijangkau dengan harga yang cukup lumayan, yaitu 250.000 per tangki. Nah, lalu untuk dampak yang keempat, ada dampak sosialnya. Untuk dampak sosial yang pertama, yaitu akhirnya para warga harus berhemat air secara ekstrim. Lalu yang kedua, para warga akhirnya itu urbanisasi secara besar-besaran. Dan yang ketiga, para warga akhirnya ketergantungan pada bantuan. Nah, untuk dampak yang terakhir yaitu ada kerugian sarananya. Jadi total kerugian akibat bencananya itu termasuk kekeringan itu mencapai 5 miliar kurang lebih. Solusi sementara dan jangka panjang. Yang pertama itu adalah dropping air bersih oleh BPBD dan pihak ketiga saat musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan air warga terdampak. Yang kedua, pemanfaatan sungai bawah tanah melalui pompa besar seperti di Gua Banyu untuk mengakses air tanah. Kemudian yang ketiga, pembangunan infrastruktur berupa sumur bor, penampungan air hujan, dan piparisasi ke daerah rawan. Yang keempat, konservasi lingkungan melalui penghijauan dan reboisasi daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air. Selanjutnya pencegahan. Pencegahannya itu yang pertama, memanen air hujan, mewajibkan dan membiasakan setiap rumah tangga memiliki bak penampungan air hujan untuk menyimpan cadangan air saat musim hujan. Yang kedua, manajemen lahan kors, yaitu pengelolaan wilayah perbukitan kapur secara optimal untuk meningkatkan kemampuan retensi air dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga yaitu konservasi mata air, melindungi sumber mata air dari kerusakan lingkungan dan pencernaan untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bersih. Yang terakhir, upaya pemerintah. Yang pertama, BPBD menyiapkan 1.500 tangki air untuk tahun 2026, telah menyalurkan 224 rit air bersih sepanjang 2025. Yang kedua, penetapan siaga darurat kekeringan Juni sampai Oktober 2024. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberi bantuan dana siap pakai untuk pengadaan 480 tangki air bersih tahun 2024.
Kemudian Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan UGM melakukan pemasangan pipa air bersih dan pembangunan sumur bor di daerah Gunung Kidul yang terdampak krisis air bersih parah. Yang terakhir, optimalisasi embung. Pemerintah memanfaatkan lebih dari 1.000 unit embung pertanian dan irigasi perpompaan untuk menyimpan cadangan air saat musim kemarau. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.